Di video ini aku pengen nunjukin sama kalian kalau misalnya sering mencet-mencet settingan yang nggak jelas, akhirnya set-top box-nya ngeblank, menunya nggak muncul sama sekali. Ada set-top box yang rusak katanya, minta dibenerin. Yuk kita benerin yuk, apanya yang rusak. Yuk kita cek dulu. Kita hidupin monitornya, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh, udah hidup. Kita lihat. Di situ ada seperti ini, lagi loading. Kita tunggu dulu. Katanya nggak mau masuk ke menu gitu loh. Dari tadi kayak gini terus. Ini volume aktif. Coba kita pencet-pencet tombol-tombolnya. Dia masih mau ngerespon. Ini menu. Tuh. Muncul menu kan. Tapi nggak muncul. Saya tidak dapat terhubung ke internet sekarang. Periksa koneksi modem atau router Anda. Oh, dia harus dikonekin ke internet. Coba kita konekin ke internet dulu ya. Coba kita colokin ke internet langsung pakai kabelan. Kita tunggu. Ada perubahan apa enggak kira-kira? Saya matiin terus saya hidupin lagi. Kita lihat. Udah masuk ke internet. Tuh kan. Aduh, ini ngapain? Aduh, ngusuk ganggu. Tuh, dia mau ikut nyervis loh. Heran aku. Gak tahu nih, sekarang apa ini? Oh, ada mic-nya. Ini tombol internet ternyata nih. Suaranya masuk ke situ tuh. Masih sama aja kayak gini. Aturan kan ditekan OK ya. Misalnya tekan ini nih. Tuh. Dia nggak mau play. Nih, saya mencet ini ya. Sebentar ini sedang diusahakan katanya. Lama betul ngusahainnya. Suaraku masuk. Coba kita reset dulu deh. Bukan di reset, dimatiin dulu ya dari sini. Kita hidupin lagi. Lagi booting. Aduh, ini lagi nih. Aduh. Ojo munggah-munggah mejo tara. Itu kan oke, munculnya menu. Aturan kan masuk ke situ ya, teman sebagai tamu nih tuh. Kita reset aja deh, ini kan ada tombol reset nih. Kita tusuk. Saya tusuk, saya tahan. Tuh. Kembali ke setelan pabrik. Yalah, tungguin aja sampai apa proses yang terjadi kira-kira. Kata yang punya set-top box ini, tombolnya tuh sering dipencet-pencet gitu sama anaknya. Jadi dia nggak muncul menunya. Terus ya begitu masuk ke bengkel kayak tadilah waktu kita lihat, cuman muncul menu untuk ke YouTube, tapi untuk klik OK itu nggak bisa. Kalau kita klik OK jadinya menu, macam ada fungsi yang tertukar di remote-nya gitu. Sekarang saya kembalikan ke setelan pabrik. Nggak tahu abis dimasukin ke setelan pabrik dia bisa berfungsi apa enggak dengan normal, atau harus di-crack dan install ulang dan lain sebagainya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Sekarang lagi proses erasing, terus booting. Kita tunggu apa lagi yang bakal muncul. Tuh, ada instruksi ya. Tekan tombol back untuk keluar. Indonesia. Aduh, bahasa Inggris kan jadinya. Location. Tapi yes aja lah. Padahal tadi mau milih bahasa Indonesia loh, tapi kemencet Inggris. Your HG680FJ is powered by Android TV. Kita tunggu dulu ya. Apa yang bakal muncul setelah kita geser ke kanan, ngikutin instruksinya. Udah ditungguin nggak muncul apa-apa deh. Waktu saya pencet ini baru loading dia. Lama setupnya. Nggak muncul menu apa-apa gitu loh. Dipencet apapun nggak ngaruh. Meskipun udah di-reset tapi tetap aja. Oke, gini sih harus di-crack. Menunya ngeblank. Bisanya tuh cuman ke YouTube. Tapi nggak tahu ya. Kita coba aja lah pencet-pencet dulu. Tuh, sekarang ngeblank lagi. Bisanya untuk nyetel YouTube. Tapi nggak tahu untuk yang lain. Bisa aktif apa enggak gitu. Coba kita reset sekali lagi ya. Kita tusuk, kita tahan. Faktori dasar reset. Tunggu aja prosesnya sampai selesai.
Sekarang masuk ke menu ini, coba kita tekan back aja. Kita pilih Indonesia. Untuk melanjutkan dengan WiFi, cabut kabel Ethernet. Oke. Aku cabut. Coba kita lewati dulu ya. Kita terima persyaratannya. Ke kanan. Nah, harusnya pada tahap ini bakal muncul menu di desktop, tapi ini nggak sama sekali. Udah gini aja, nggak harus sama sekali kalau ditekan-tekan ini. Coba ke Relunix Pro. Kita tekan ini ya, tombol ke belakang nih. Dia masuk ke Netflix. Cuman muncul pesan kayak gitu. Tombol ini shortcut ke Netflix. Kalau kita tekan ini, settingannya udah normal, nggak ruwet kayak tadi. Aptoide TV. Kalau dibuat nonton YouTube sih bisa, tuh nonton Tekotok. Cuman masalahnya, nih ya, buka aplikasinya tuh harus di sini tuh. Macam dia tuh nggak ada shortcutnya ke menu utama, jadi penggunanya tuh pusing. Misalnya nih kita off-kan, nih kita matikan. Kita pencet bagian belakangnya. Sekarang kita tekan tombol on-off-nya, nyala dia, hidup. Habis itu blank kayak gini, jadi yang punya tuh pusing. Sebetulnya kalau kita tekan ini, bakal muncul ke sini, masuk ke aplikasi. Disinilah baru kita bisa melihat semua aplikasi. Ada ESPN, ada File Manager, dan lain sebagainya. Kalau ke Real Unix Pro, jadinya kayak gini aja. Tampilan awalnya tuh nggak user-friendly gitu. Jadi bikin penggunanya tuh bingung. Jadi solusinya ya harus diinstal ulang atau di-crack. Seperti yang kita tahu ya, produk seperti ini kan sebetulnya tuh berbayar. Tapi sekarang banyak yang ngejual produk-produk seperti ini yang udah di-crack. Artinya udah diinstal aplikasi yang bisa digunakan untuk nyetel TV berbayar secara gratis. Nyetel film berbayar secara gratis. Nah, di kasus ini fitur crack itu udah rusak. Maka dari itu, kalau misalnya tadi dibuka Netflix, dia muncul error. Yaitu karena cracknya udah kebaca karena di factory reset. Tapi sebelum di factory reset juga dia udah rusak duluan cracknya. Karena dipencet-pencet nggak jelas sama orang atau penggunanya atau nggak tahu siapa. Jadi mau nggak mau ya harus di-crack ulang. Tapi di sini aku nggak pengen nunjukin sama kalian gimana cara nge-cracknya. Nggak tahu kenapa ya, nggak mood aja gitu meskipun gampang aja sih. Tinggal cari file ISO-nya terus di-crack pakai komputer, selesai. Nggak ubahnya kayak nge-crack produk digital yang lain lah. Misalnya crack software atau nge-crack Windows buat kalian yang suka barang-barang crack-crackan ya. Hati-hati guys, karena barang crack-crackan itu rentan nyuri data kita gitu. Misalnya data akun kita, sandi bahkan. Wah itu kalau sampai ke expose kan repot. Hanya karena kesalahan kita sendiri menggunakan barang-barang yang ilegal atau crack-crackan. Semoga kalian nggak kecewa dengan video ini. Karena video ini memang nggak nunjukin gimana cara nge-crack Android Box atau TV Box dan menggunakan akun ilegal untuk mengakses fitur-fitur berbayar. Videonya cuma nunjukin gimana repotnya kalau kita punya barang crack-crackan, terus kita makainya ngasal alias yang ngasal aja. Akhirnya repot sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.